Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Rindiani dengan akhir 2017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran fisika di SMA atau MA. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang pengertian cloud computing, yang kedua contoh dari cloud computing, ketiga pengertian aplikasi Classroom, keempat manfaat Classroom dalam pembelajaran, yang kelima tata cara penggunaan aplikasi Classroom, yang keenam kelebihan Classroom, dan ketujuh kekurangan Classroom dalam pembelajaran. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian cloud computing. Cloud computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Yang kedua yaitu contoh cloud computing. Contoh cloud computing yaitu layanan email seperti Gmail, layanan penyimpanan dan backup data seperti Google Drive dan Dropbox, lalu terdapat perangkat lunak, aplikasi media sosial, dan layanan streaming video dan musik seperti YouTube. Contoh cloud computing sendiri dalam bidang pendidikan diantaranya yaitu terdapat Google Documents, email, Google Classroom, blog, dan Dropbox yang akan membantu sistem pembelajaran. Pada mahasiswa Universitas Jember sendiri menggunakan aplikasi Sister for Student yang memudahkan dalam perkuliahan. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengertian tentang Google Classroom. Google Classroom adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran secara virtual, kelas, atau kelas maya. Google Classroom adalah salah satu produk dari Google. Google Classroom merupakan layanan online gratis untuk sekolah, lembaga non-profit, dan siapapun yang memiliki akun Google. Jadi, Google Classroom adalah aplikasi yang digunakan secara virtual. Google ini dapat dijangkau oleh siapapun dan dimanapun dengan layanan online yang gratis. Yang keempat, manfaat Google Classroom dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mengunggah pembelajaran. Jadi, video, slide, presentasi, atau artikel ilmiah dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Yang kedua yaitu tugas dan pekerjaan rumah. Jadi Google Classroom ini dapat juga bermanfaat untuk memberikan tugas fisika kepada siswa secara online, dapat berupa latihan soal, tugas proyek, atau tugas eksperimen fisika secara virtual yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi seperti PET. Yang ketiga, forum diskusi. Jadi, Google Classroom ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan berbagi ide tentang topik tertentu dalam fisika. Jadi, Google Classroom ini bisa dijadikan sebagai tempat berdiskusi. Yang keempat, yaitu sebagai penilaian. Guru fisika dapat memberikan ulangan atau tes pada siswa melalui Google Classroom. Siswa dapat mengerjakan ulangan atau tes secara online, dan guru dapat memberikan feedback secara langsung pada hasil kerja siswa. Jadi biasanya guru itu memberikan tes atau soal ujian di Google Classroom, dan guru dapat menanggapi hasil kerja siswa melalui kolom komentar. Yang kelima, terdapat kolaborasi. Jadi Google Classroom ini memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dalam pembelajaran fisika. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu dan berbagi informasi dengan mudah menggunakan fitur kolaborasi Google Classroom. Yang selanjutnya yaitu tata cara penggunaan aplikasi Google Classroom.
Yang pertama yaitu kunjungi aplikasi Play Store, kemudian cari Google Classroom. Setelah menemukan aplikasi seperti yang tertera pada slide, install aplikasi Google Classroom. Yang kedua, siapkan akun Google atau Gmail dan klik tambahkan akun. Jadi, menggunakan Google Classroom harus memiliki akun Google. Jika tidak, maka tidak bisa mengakses Google Classroom. Yang ketiga, setelah itu mengklik tanda plus pada bagian pojok kanan atas untuk memulai atau bergabung dengan forum kelas. Yang keempat, membuat rincian nama kelas sesuai dengan kotak dialog yang muncul di layar. Lalu klik tombol buat dan tunggu sampai proses pembuatan kelas selesai dilakukan oleh sistem Google Classroom. Yang keenam, jika berhasil, maka layar akan langsung menampilkan tampilan kelas online yang baru saja dibuat, seperti pada gambar yang tertera pada slide. Yang ketujuh, jika ingin mengundang para siswa untuk masuk ke kelas, maka cukup klik kode kelas di bagian bawah nama kelas. Lalu klik salin undangan dan bagikan link tersebut kepada para siswa. Nah, kelas sudah berhasil dibuat dan pembelajaran sudah dapat dimulai melalui sistem online. Yang keenam yaitu terdapat kelebihan Google Classroom. Kelebihan Google Classroom yang pertama, mudah digunakan. Google Classroom ini sangat mudah digunakan. Desain Google sengaja disederhanakan agar dapat diakses oleh siapa saja, sehingga mempermudah siswa untuk digunakan. Selain itu, dengan fitur yang sederhana ini, siswa jadi cepat berinteraksi dengan adanya Google Classroom. Yang kedua yaitu menghemat waktu. Tentunya dengan adanya Google Classroom ini lebih efisien terhadap pembelajaran. Yang ketiga yaitu berbasis cloud. Maksudnya Google Classroom di sini menghadirkan teknologi yang lebih profesional dan otentik untuk digunakan dalam lingkungan pembelajaran. Karena aplikasi Google mewakili sebagian besar alat komunikasi perusahaan berbasis cloud yang digunakan di seluruh angkatan kerja profesional. Yang keempat yaitu fleksibel. Aplikasi ini mudah diakses dan dapat digunakan oleh guru dan peserta didik di lingkungan belajar, tatap muka, dan lingkungan online sepenuhnya. Hal ini memungkinkan para pendidik untuk mengeksplorasi dan memengaruhi metode pembelajaran yang dibalik lebih mudah serta mengotomatiskan dan mengatur distribusi dan pengumpulan tugas dan komunikasi dalam beberapa nilai news instruksional. Yang kelima yaitu gratis. Google Classroom sendiri dapat digunakan oleh siapapun secara gratis. Akan tetapi, Google Classroom ini terdapat salah satu syarat yaitu harus mempunyai akun Google. Jika tidak memiliki, maka tidak bisa masuk Google Classroom atau tidak dapat mengakses aplikasi Google Classroom. Yang kelima, ramah seluler. Google Classroom dirancang agar responsif, mudah digunakan dalam perangkat mobile apapun. Jadi materi pembelajaran lebih menarik dan interaksi yang dilakukan lebih mudah. Jika terdapat kelebihan, maka juga terdapat kekurangan, yaitu yang pertama memiliki tampilan yang kurang menarik. Karena kesederhanaan fitur yang ada sehingga terkesan membosankan. Yang kedua, kesulitan dalam melakukan penilaian pada versi mobile. Yang ketiga, memiliki integritas yang terbatas. Dan yang keempat, bergantung kepada kapasitas Google Drive.
Karena penyimpanan Google Classroom tersendiri terhubung dengan kapasitas Google Drive. Jadi penyimpanan datanya harus maksimal jika ingin menggunakan Google Classroom. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.